Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Qari'ah. Kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Untuk tahsinul tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki cara membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama boleh diwaqaf, Al-Qari'ah boleh. Kemudian mal-Qari'ah boleh. Kemudian diwasol juga boleh, Al-Qari'atu mal-Qari'ah boleh. Al-Qari'ah di situ tanpa ada harokatnya. Hamzah atau alifnya sebenarnya itu adalah hamzah, tapi sering diucapkan alif kalau sambung dengan al, disebut alif dan lam. Alif dan lam padahal aslinya hamzah. Al-Qari'ah, qafnya tidak ada harokatnya di situ karena kurang ya. Kalau ini kurang. Al-Qari'ah tuh, tetapi Quran zaman dahulu itu tanpa ada harokat sama sekali. Nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah, nggak ada sukun, nggak ada macam-macam. Titik pun nggak ada. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Sekarang kita lanjut untuk tahsinut tarjamah. Al-Qari'atu kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada, bermula. Al-Qari'atu bermula Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kita terjemahkan tetap Al-Qari'ah. Tetapi maksudnya ini adalah hari kiamat gitu ya. Al-Qari'ah itu nama lain dari hari kiamat. Al-Qari'atu bermula Al-Qari'ah. Mal-Qari'atu, ma adalah isim itu, ma istifham. Ma istifham itu ma isim bukan huruf. Oleh sebab itu dia punya mahal. Ma-nya adalah ma harfu isim istifham. Ismu istifhamin. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Menjadi mubtada. Ma yaitu bermula apakah? Ada yaitu, ada bermula, iya. Karena Al-Qari'atu tadi menjadi mubtada, jadi Al-Qari'atu jumlah ismiyah ini kedudukannya menjadi khobarnya Al-Qari'ah. Jadi jumlahnya yang menjadi khobarnya Al-Qari'ah. Kita ulang. Ma yaitu bermula apakah? Al-Qari'atu yaitu Al-Qari'ah. Ada yaitu dua kali. Ma yaitu bermula apakah? Al-Qari'atu yaitu Al-Qari'ah. Kemudian lanjut pada ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma-nya panjang, 5 ketukan minimal karena ini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yang panjangnya minimal 5 ketukan. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian kita langsung tahsinut terjamah. Wamunya adalah wawu atfi, wawu atof. Wama, dan bermula apakah? Ma-nya seperti sebelumnya yaitu ma istifhamiyah, isim berkedudukan menjadi mubtada. Wama, dan bermula apakah? Adra, menjadi khobar. Khobarnya berupa jumlah. Adra di situ adalah fi'lun madin mabniun alal fathi al muqaddari. Mabni fathah muqaddar karena akhirnya adalah alif. Alif setelah ra itu alif. Wama, dan bermula apakah? Adra, yaitu telah memberitahukan oleh dia ma. Ada fa'ilnya dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada ma. Adra, yaitu telah memberitahukan oleh dia ma ka, pada kamu. Ma al-Qari'atu. Ma al-Qari'atu ini juga jumlah ismiyah. Mahalnya sadda masadda maf'ulinya adra. Karena adra di situ bisa menasobkan dua, ya, menasobkan dua isim. Pertama adalah kaf, kemudian ma al-Qari'ah jumlahnya juga fi mahalli nasbin menjadi sadda maf'ulnya adra. Ma bermula pada bermula apakah? Al-Qari'ah itu yaitu Al-Qari'ah. Lanjut pada ayat yang keempat. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah. Yang agak sulit di sini
An-nasu situ sin biasa. Yauma yakunun nasu. Nun musyaddadah, gunna musyaddadah, nun tasdid. Yauma yakunun nasu kal farashi, shin besar. Kal farashi, shi. Kemudian al-mabthuth, tha wawu tha, tha. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Setelah shin besar, kemudian ada tha, ketemu tha, mabthuth. Jangan terbulak-balik. Dilatih kal farashil mabthuth. Kemudian tahsinut terjemah, memperbaiki tata cara menerjemah Al-Qur'anul Karim. Yauma di situ adalah dzarfun, ya, dzarf zaman. Dia mabniun ala dzarfiyati. Yakunun nasu, jumlah itu fi mahalli jarrin, karena setiap dzaraf butuh madruf. Madrufnya selalu menjadi mudhafun ilaih. Jadi yakunun nasu di situ jumlahnya fi mahalli jarrin menjadi mudhaf ilaihnya yauma. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunu boleh diputus dari si yakunu. Yauma yakunu pada hari akan menjadi. An-nasu oleh manusia. Saya ulang. Yauma yakunu pada hari akan menjadi. An-nasu oleh manusia. An-nasu menjadi isimnya yakunu. Tetapi yakunu adalah fi'il nakis, maka diartikan oleh. Fa'ilnya oleh gitu ya. An-nasu oleh. Yauma yakunu pada hari akan menjadi an-nasu oleh manusia. Kal farashi menjadi khobarnya yakunu. Kal farashi yaitu seperti laron. Al mab'uthi yang disebarkan pada lampu. Al mabthuth di situ adalah sigotnya isim maf'ul yang bermakna di. Mabthuth artinya yang disebarkan. Laron itu kalau ada lampu, ada cahaya, itu bertebaran, sebar, seperti disebarkan gitu. Yang disebarkan pada lampu. Kemudian ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kalau ini akhirnya shin besar. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunu dan akan menjadi al-jibalu oleh gunung-gunung. Jibal adalah jamaknya jabalun, jibal. Makanya wa takunu pakai ta, tidak menggunakan ya, tidak menggunakan wa yakunu, karena isimnya takunu situ berupa jam'u taksir. 10 jam'in muannatsun, setiap jamak yaitu digolongkan muannas. Wa takunu dan akan menjadi al-jibalu oleh gunung-gunung kal'ihni, yaitu seperti bulu. Ihnun bulu, bulu hewan. Kal ini yaitu seperti bulu al-mangfushi. Mangfush di situ juga sigotnya isim maf'ul yang dihambur-hamburkan. Jadi al-mangfush diakhiri shin besar, maknanya yang dihambur-hamburkan. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinul fahamah, memperbaiki kefahaman pengertian terhadap makna Al-Qur'anul Karim. Mengapa Al-Qari'atu sering diartikan sebagai hari kiamat? Karena memang ayat selanjutnya menjelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itulah manusia akan menjadi seperti laron-laron yang disebarkan. Pada musim hujan kemudian laron, kalau malam hari ada lampu, mereka akan bertebaran, saling menyebar. Seperti itulah gambaran manusia pada hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung akan meletus seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa kejadian pada hari kiamat. Oleh sebab itu sekali lagi Al-Qari'ah diartikan sebagai nama lain dari hari kiamat. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam.